Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setianingsih, NIM 8777080009. Di sini saya akan menjelaskan tentang Automate Online Proctoring demi memenuhi tugas 3 inovasi pembelajaran. Apa itu Automate Online Proctoring? Jadi, Automate Online Proctoring adalah teknologi pengawasan ujian berbasis Artificial Intelligence atau biasa yang kita sebut sebagai AI atau kecerdasan buatan yang memantau peserta ujian secara otomatis melalui kamera atau webcam, mikrofon, dan aktivitas layar. Sistem ini juga bekerja secara real-time mencegah kecurangan sehingga ujian berlangsung dengan jujur tanpa adanya pengawas yang datang. Nah, fitur utama dan cara kerja dari teknologi ini itu adalah pengawasan berbasis AI, sistem monitoring pergerakan mata, perubahan ekspresi wajah, suara yang mencurigakan di ruangan seperti bising atau orang lain yang masuk, serta pemantauan layar. Aktivitas di komputer atau laptop kita itu direkam. Sistem akan mendeteksi jika kita melakukan percobaan pembukaan tab lain menggunakan aplikasi yang terlarang atau melakukan copy-paste saat ujian berlangsung dengan memverifikasi identitas dengan autentifikasi wajah. Jadi, apabila kita melakukan kecurangan-kecurangan, maka semua itu akan langsung terdeteksi oleh sistem. Lalu, pelaporan otomatis setelah ujian selesai, sistem akan memberikan laporan atau bendera merah pada menit-menit tertentu jika terdeteksi indikasi kecurangan yang nantinya akan ditinjau ulang oleh dosen atau penyelenggara ujian. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kenapa sih Automate Online Proctoring itu digunakan? Nah, Automate Online Proctoring itu digunakan untuk yang pertama, fleksibilitas. Jadi, memungkinkan peserta untuk mengikuti ujian dari rumah atau lokasi manapun secara fleksibel tanpa terbatas oleh lokasi atau wilayah. Yang kedua, skalabilitas. Jadi, memungkinkan institusi atau penyelenggara untuk mengawasi ribuan peserta ujian secara bersamaan tanpa kendala kekurangan pengawasan apapun. Lalu, yang terakhir, integritas akademik. Jadi, meminimalisir potensi kecurangan seperti mencontek atau menggunakan joki ujian. Nah, lalu apa sih manfaat dalam menjaga integritas akademik? Yang pertama, membangun kredibilitas dan reputasi. Jadi, institusi dan individu yang jujur akan diakui kompetensinya, memastikan bahwa gelar serta publikasi adalah cerminan kemampuan nyata, bukan hasil jalan pintas. Yang kedua, mengasah pemikiran kritis. Dengan melakukan riset dan mengerjakan tugas secara mandiri, kita terlatih untuk menganalisis masalah dan menghasilkan karya yang original, menciptakan keadilan dan saling menghargai, mematuhi aturan, memupuk lingkungan yang setara bagi semua orang. Hal ini juga menghargai hak cipta dan jerih payah intelektual pencipta ide awal melalui pengutipan yang benar. Dan yang terakhir, investasi karakter masa depan. Kejujuran membentuk etos kerja profesional yang sangat dicari oleh pemberi kerja. Sekarang, bagaimana sih universitas melindungi privasi mahasiswanya?
Nah, dengan melalui kebijakan dan regulasi internal. Jadi, kampus menyusun pedoman tata kelola data yang membatasi penggunaan informasi identitas pribadi murni untuk kepentingan akademik dan institusional. Yang kedua, keamanan sistem digital. Implementasi teknologi seperti jaringan aman atau VPN, enkripsi server, dan autentikasi dua faktor atau 2FA untuk mencegah akses tidak sah. Yang ketiga, pembatasan akses. Nilai, catatan medis, dan data keuangan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang dan mahasiswa yang bersangkutan melalui portal akademik resmi yang dilindungi, kata Sandi. Dan yang terakhir, teknologi preservasi edukasi keamanan cyber. Mengadakan sosialisasi bagi mahasiswa agar tetap waspada terhadap phishing, melindungi kata Sandi, dan berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai Automate Online Proctoring. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.